Tak banyak orang pulang membawa berkah setelah jadi TKW, tapi perempuan dari Lumajang ini justru pulang dengan membawa keajaiban. Saat orang lain pulang dengan emas dan rumah megah, dia justru membangun tempat sujud, mushola kecil yang bikin satu desa menangis haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungannya. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah nyata yang akan menggugah hati, menginspirasi jiwa, dan membuat kita merenungi arti pulang yang sesungguhnya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Absen dulu yuk. Dari Lumajang, Bandung, Makassar, Palembang, atau mungkin dari Arab Saudi? Di sebuah sudut desa kecil di Lumajang, malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah telah memadamkan lampu, jalanan sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Tapi di sebuah rumah papan, beratap seng karatan, lampu temaram masih menyala, menyinari wajah seorang perempuan yang sedang mengepak barang-barangnya dengan tangan gemetar. Dialah Siti Aminah, perempuan 27 tahun yang telah lama menjadi tulang punggung keluarganya sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik kayu. Ia tak punya banyak pilihan. Dengan 2 anak yang masih balita dan ibunya yang sudah renta, hidup mereka seperti perahu bocor di tengah badai. Makan kadang, cukup kadang tidak. Sekali waktu bahkan harus makan nasi basi dicampur garam agar bisa bertahan sehari lagi. Hari itu adalah malam terakhir sebelum keberangkatannya menjadi TKW ke Arab Saudi. Sore tadi, seorang agen dari kota datang membawa tiket bus dan paspor. Ia akan berangkat keesokan pagi jam 4 dini hari. Tapi bukan itu yang membuat malam itu terasa berat. Yang berat adalah, ia harus pergi tanpa bisa membawa anak-anaknya bersamanya. Anak sulungnya, Hasna, baru berusia 5 tahun. Dan adiknya, Fikri, bahkan belum genap 3 tahun. Keduanya tertidur pulas di dipan bambu yang hanya dialasi kain tipis. Wajah mereka damai. Tak tahu bahwa esok pagi mereka akan terbangun tanpa pelukan ibu. Siti duduk di lantai dekat anak-anaknya. Matanya tak berhenti menatap wajah mungil itu. Berkali-kali ia ingin menangis, tapi ia tahan. Kalau aku menangis sekarang, aku nggak akan pernah kuat pergi, batinnya. Di dapur, ibunya sedang menyiapkan makan malam seadanya. Sepiring nasi putih, sambal garam, dan teh manis hangat. Itu saja. Tapi saat ibu tua itu menyerahkan piring ke Siti, tangannya ikut bergetar. Maafin Siti ya, harus ninggalin Hasna dan Fikri. Aku nggak mau mereka tumbuh kayak aku, miskin dan nggak sekolah. Nak, ibu ngerti. Ibu nggak kuat lihat kamu kerja di sawah sampai batuk darah. Kalau ini jalanmu, pergilah. Tapi janji, jangan pernah lupa pulang. Percakapan itu sederhana, tapi menampar siapa saja yang mendengarnya. Tak ada pesta perpisahan, tak ada air mata di pelukan. Hanya piring nasi, tangan yang saling menggenggam, dan doa-doa yang saling dipeluk dalam sunyi. Setelah makan malam, Siti menuliskan 2 surat. Satu ditujukan untuk anak-anaknya kelak ketika mereka dewasa, dan satu lagi untuk ibunya jika suatu hari ia tak bisa pulang. Surat itu ia selipkan di bawah bantal anaknya. Sambil menatap jam dinding yang berdetak pelan, ia menatap sekali lagi isi rumah yang selama ini ia tinggali. Rak kayu yang patah, lemari tua yang pintunya tak bisa ditutup rapat, dinding bambu yang retak di sana-sini. Tapi di sanalah semua kenangan tersimpan. Sekitar jam 2 pagi, ia bangun, mencuci muka dengan air sumur yang dingin, lalu sholat tahajud dengan mata sembab. Dalam sujudnya, ia berkata pelan, "Ya Allah, Engkau tahu aku tak ingin meninggalkan anak-anakku. Tapi Engkau juga tahu, aku ingin mereka punya masa depan. Jika harus aku yang lelah, maka biarlah aku. Asal anak-anakku bisa bahagia." Azan subuh pun berkumandang pelan. Saat ayam mulai berkokok, Siti mengecup kening Hasna dan Fikri yang masih tidur. Ia menangis tanpa suara. Ibunya memegangi tas kecil berisi pakaian ganti,
mukena, dan selembar foto anak-anaknya. Dengan langkah pelan, mereka keluar menuju pinggir jalan, tempat di mana mobil travel akan menjemput. Saat mobil berhenti dan pintu dibuka, Siti sempat menoleh ke rumahnya. Hatinya menjerit, tapi wajahnya memaksakan senyum. Ia melambaikan tangan pada ibunya yang berdiri menggigil memegangi dua cucunya yang masih tertidur dalam gendongan. Mobil melaju perlahan, dan Siti tahu, ia tak sekadar meninggalkan rumah. Ia sedang meninggalkan sebagian hatinya di sana. Dan begitulah, kisah panjang Siti sebagai TKW dimulai. Bukan dengan tawa dan semangat seperti orang yang merantau untuk impian, tapi dengan air mata yang tergenang di balik tekad baja seorang ibu. Ia tidak mengejar kemewahan. Ia hanya ingin suatu hari bisa pulang dan membangun sesuatu yang bisa ia tinggalkan untuk orang-orang tercintanya. Sesampainya di Arab Saudi, Siti Aminah seperti dilempar ke dunia yang sepenuhnya asing. Udara panas membakar kulitnya sejak keluar dari bandara. Bahasa yang tak ia mengerti, huruf-huruf melengkung di mana-mana, dan orang-orang yang wajahnya tak meneduhkan. Semua jadi awal mula kesepiannya yang panjang. Ia ditempatkan di sebuah rumah besar berlantai 3 di Riyadh. Majikannya seorang dokter spesialis jantung, dan sang istri dikenal perfeksionis. Dalam sehari, Siti harus menyetrika ratusan helai baju, mengepel tangga marmer, memasak, mencuci, dan mengasuh 2 anak kecil yang sangat aktif. Ia mulai bekerja pukul 5 pagi, dan baru tidur pukul 1 dini hari. Itu pun tidak jarang ia dibangunkan untuk membersihkan ompol atau menyiapkan susu malam. Satu hal yang paling menyakitkan, ia dilarang memegang ponsel. Semua komunikasi dengan keluarga hanya bisa lewat selembar surat yang bahkan tak selalu sampai. Di bulan pertama, ia menangis hampir setiap malam. Tapi ia tahu air mata tak akan mengirim beras ke kampung. Maka ia telan semua itu. Bulan demi bulan berlalu. Setiap kali menerima gaji, ia selalu berkata dalam hati, "Ini bukan untukku. Ini untuk Hasna. Ini untuk Fikri. Ini untuk nasi dan buku sekolah mereka." Ia hidup sangat hemat. Bahkan baju dalamnya ia jahit sendiri, agar tidak perlu membeli yang baru. Dari 100-200 rial gaji per bulan, hampir semuanya dikirim ke Lumajang. Ia hanya menyisakan beberapa rial untuk sabun mandi dan tisu. Ia tak pernah membeli parfum atau barang-barang mewah seperti TKW lain yang sesekali ia temui di pengajian masjid Indonesia di Riyadh. Yang ia beli hanyalah buku catatan kecil. Di buku itu ia tulis segala mimpinya. Beli sawah kecil untuk mak, sewa guru ngaji untuk anak-anak kampung, bangun mushola kecil di samping rumah mushola. Ya, mimpi itu ia tulis berkali-kali. Entah mengapa, Siti merasa ada yang sangat dalam di hatinya, yang ingin menebus hidup ini dengan sujud. Mungkin karena terlalu sering ia sujud sambil menangis diam-diam, hingga ia merasa sujud adalah satu-satunya rumah yang ia punya. Tahun demi tahun berlalu, ia berpindah majikan 3 kali. Pernah diperlakukan kasar oleh majikan perempuan yang cemburu karena anaknya lebih lengket pada Siti. Pernah juga dicaci karena memecahkan vas bunga yang ternyata harganya setara 1 tahun gaji. Tapi ia diam. Ia tak pernah membalas. Ia hanya menangis dalam doa. "Ya Allah, sabarkan aku. Aku bukan siapa-siapa di negeri ini. Tapi aku percaya, Engkau Maha melihat." Dalam satu malam Ramadan yang sunyi, ia terbangun untuk tahajud. Di sajadah kecil yang ia bawa dari Lumajang, ia sujud sangat lama. Lalu ia menulis sepucuk surat. "Mak, aku belum bisa pulang. Tapi insya Allah sebentar lagi cukup uangnya. Aku ingin sekali bangun mushola kecil. Di kampung kita tidak ada suara adzan dekat rumah. Aku ingin sekali ada satu tempat di desa kita yang bersih, tenang, tempat sujud. Biar hidupku nggak sia-sia." Aminah surat itu dikirim bersama uang kiriman ke-75. Ia tidak tahu apakah surat itu akan sampai. Tapi ia tahu, Allah membaca surat itu, bahkan sebelum ia menuliskannya. Beberapa teman TKW pernah menertawakannya. "Ngapain sih nabung buat bangun mushola? Mending beli tanah, beli rumah gede." Tapi Siti hanya tersenyum. Ia tahu, bukan semua orang bisa memahami perasaan orang yang pernah hidup dengan luka dalam,
dan hanya menemukan damai saat sujud. Tahun ke-10, anak-anaknya sudah mulai remaja. Hasna lulus SMP dengan nilai bagus. Fikri mulai belajar azan di musala kampung. Tapi Siti tak pernah melihat itu dengan mata kepala sendiri. Ia hanya membayangkan suara tawa anak-anaknya dari surat yang dikirim neneknya. Suatu hari, saat Siti membersihkan dapur, tangannya terkena pisau besar. Darah mengucur deras. Ia nyaris pingsan, tapi tak ada yang membantunya. Ia membalut luka itu sendiri, sembari berkata pelan, "Kalau ini jalan menuju mimpi itu, ya Allah, aku siap." Setiap luka ia simpan, setiap capek ia simpan. Ia kumpulkan semua dalam tabung-tabung kesabaran, seperti menabung pelan-pelan untuk satu bangunan yang belum ada bentuknya. Pada tahun ke-17, ia sempat jatuh sakit cukup parah. Dokter mengatakan ginjalnya melemah, tapi ia menolak pulang. Ia bilang, "Aku akan pulang saat cukup, bukan saat lelah." Dan tepat di tahun ke-20, kontraknya habis. Ia pulang dengan tabungan yang cukup besar, 180 juta rupiah. Tapi ia tak membangun rumah. Ia tak membuka usaha. Ia langsung bertanya ke kepala desa, "Di mana saya bisa bangun mushola?" Kepala desa kaget, warga kampung tak percaya. Tapi hanya Siti yang tahu betapa berat harga yang ia bayar demi rumah kecil untuk sujud itu. Ia menabung dari darah. Ia menabung dari air mata. Ia menabung dari sunyi yang panjang dan luka yang tak bisa diceritakan. Tapi hari itu, ia pulang. Bukan dengan tangan kosong. Ia pulang membawa satu hal, niat yang tak pernah berubah selama 2 dekade. Hiruk-pikuk penumpang. Tapi di sudut tempat duduk keras berwarna biru kusam, seorang perempuan duduk sendiri. Baju gamis warna abu yang ia kenakan terlihat kusam dimakan waktu. Kerudung lusuh itu bukan karena tak punya yang baru, melainkan karena ia memilih menyimpan setiap rupiah untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Itulah Siti Aminah. Setelah 20 tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, ia akhirnya pulang. Tapi, tidak dengan koper besar atau tas penuh oleh-oleh seperti kebanyakan buruh migran. Ia hanya membawa 2 tas kecil. Satunya berisi pakaian, satunya lagi berisi satu Al-Quran tua yang sudah mulai menguning, sebuah sajadah kecil dari Indonesia yang setia menemani sujudnya di tanah asing, dan 2 toples plastik kecil berisi kurma serta tanah Mekah, yang katanya ingin ia taburkan kelak di tanah mushola yang akan dibangunnya. Di punggung tangannya terlihat bekas luka lama. Di kakinya ada bekas-bekas pengerasan kulit akibat terlalu lama berdiri di lantai keramik Arab yang dingin. Tapi wajahnya tetap teduh. Ada ketenangan di matanya yang tidak semua orang bisa pahami. Saat turun dari bus, tidak ada yang menyambutnya dengan pelukan atau air mata bahagia. Tak ada spanduk bertuliskan, "Selamat datang Ibu Pahlawan Devisa." Tidak juga iring-iringan motor tetangga kampung. Siti tahu, kepulangan sejati bukan soal siapa yang menyambutmu, tapi soal hati yang pulang pada niat yang tak pernah padam. Ia memanggil tukang ojek, menyebutkan nama dusun tempat ibunya tinggal. Sepanjang perjalanan, ia menatap sawah-sawah yang kini terlihat lebih sempit dari ingatannya. Pohon jambu di depan rumahnya dulu sudah tumbang. Jalan berbatu yang dulu dilewatinya tiap hari kini sudah dilapisi aspal. Tapi rumah ibunya masih di sana, tua, miring, dan diam. Ketika mengetuk pintu rumah, ibunya nyaris tak mengenalinya. Wajah Siti tampak jauh lebih tua dari usianya. Keriputnya dalam, kulitnya gelap terbakar matahari Arab, tapi begitu suara itu terdengar, "Ma, aku pulang." Seketika tangis pun pecah. Pelukan mereka lama, seperti mencoba menambal waktu yang hilang selama 2 dekade. Anak-anaknya sudah besar. Hasna sudah menikah dengan guru ngaji dari desa sebelah, sementara Fikri bekerja sebagai staf honorer di kelurahan. Tapi yang membuat Siti tercekat, anak-anaknya sudah jarang pulang ke rumah nenek. Mereka jarang mengirim kabar, bahkan saat tahu ibunya pulang. Namun Siti tak menangisi itu. Ia tidak pulang untuk dilayani. Ia pulang untuk melayani Allah. Malam pertama di rumah, ia tidak tidur.
Setelah membersihkan kamar kecilnya, ia keluar rumah, berdiri menatap lahan kosong milik keluarganya. Dulu lahan itu sempat ditanami singkong, tapi kini hanya semak dan ilalang. Disitulah hatinya jatuh. Dalam diam, ia berkata, "Bismillah, di sini akan berdiri rumah Allah." Pagi harinya, ia mendatangi kepala desa, membawa amplop coklat berisi proposal dan catatan tabungannya. Kepala desa awalnya kaget. "Bu Aminah, jenengan serius? Duit sebanyak ini mau dipakai buat bangun musyola?" Siti mengangguk. "Kalau saya mati, Pak, saya ingin ada tempat di kampung ini yang jadi saksi bahwa hidup saya bukan cuma kerja dan kirim uang." Kepala desa langsung memanggil perangkat desa. Diadakan musyawarah warga. Banyak yang terkejut, bahkan ada yang menangis. Siapa sangka, perempuan yang dulu pergi dengan kesederhanaan, kini pulang membawa mimpi sebesar langit. Tak lama kemudian, gotong royong dimulai. Warga desa, pemuda masjid, anak-anak muda yang biasa nongkrong di warung, semua turun tangan. Mereka membersihkan lahan, meratakan tanah, membuat pondasi. Siti setiap hari ikut menimba air, mengaduk semen, menyiapkan makanan untuk pekerja. Tangannya yang kasar kini kembali ke akar, tanah kampung halaman. Ia menolak semua sumbangan. "Bukan saya sombong, saya hanya ingin ini murni dari Allah, melalui tangan saya. Nanti kalau mushola ini sudah jadi, silakan warga rawat bersama. Tapi biar dulu saya menunaikan nazar ini." Satu persatu bahan bangunan dibeli dari toko material terdekat. Ia tidak memilih keramik mewah, tidak pula ornamen ukiran mahal. Mushola ini harus sederhana, tapi bersih, damai, dan terbuka untuk siapapun yang ingin bersujud. Dan yang membuat orang semakin terharu, ia menamai mushola itu bukan dengan namanya sendiri, tapi dengan nama Mushola Al-Mujahadah, artinya tempat untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan diri sendiri. Karena menurutnya, selama di Arab, musuh terbesar bukan majikan, tapi kesepian, keputusasaan, dan kerinduan yang tak bisa disampaikan. Siti bukan pulang sebagai pahlawan. Ia bukan tokoh desa, bukan juga kaya raya. Tapi ia pulang sebagai perempuan yang berhasil mengalahkan luka, rindu, dan pengorbanan untuk menyulapnya jadi rumah suci di tengah kampung kecil yang dulu ia tinggalkan dalam tangis. Dan ketika suara adzan pertama berkumandang dari pengeras suara mushola yang baru itu, seluruh warga desa berdiri diam. Beberapa menangis, anak-anak, berlari kecil menghampiri mushola, dan di pojok ruangan, Siti duduk menghadap kiblat, tersenyum sambil menangis. "Ya Allah, ini bukan rumah megah, tapi aku mohon, jadikanlah ini rumah pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah." Pembangunan mushola itu bukan sekadar proyek bangunan. Ia adalah kelanjutan dari air mata yang menetes diam-diam selama 20 tahun. Dan setiap batu bata yang ditumpuk seolah memiliki ceritanya sendiri. Siti Aminah mengingat satu demi satu. Bagaimana ia menyetrika hingga punggungnya lecet, mengangkat galon berulang kali di tangga rumah majikan, tidur hanya 3 jam dalam sehari. Semua itu kini berubah bentuk menjadi semen, bata, dan kayu rangka atap. Tapi ada satu bagian yang membuat matanya selalu berkaca-kaca. Pembelian pertama batu bata yang ia bayar langsung dari uang terakhir yang tersisa di rekening tabungannya. Uang itu awalnya ingin ia simpan untuk biaya berobat, karena dokter di Arab pernah menyarankan pemeriksaan lanjut untuk ginjalnya yang mulai melemah. Tapi Siti mengalah. Ia memilih membeli 2.000 batu bata merah dari pabrik lokal yang jaraknya 17 km dari rumahnya. Waktu itu ia datang sendiri. Naik sepeda motor pinjaman, mengenakan jaket tipis dan helm yang sudah usang. Pemilik pabrik heran saat ia tahu perempuan itu memesan ribuan batu bata bukan untuk rumah pribadi, melainkan untuk mushola kecil di ujung desa yang bahkan tak memiliki sinyal internet yang stabil. "Bu, biasanya yang beli batu sebanyak ini itu kontraktor atau pengusaha," kata pemilik pabrik. Siti hanya tersenyum. "Saya bukan pengusaha, Pak. Saya cuma bekas pembantu rumah tangga. Tapi saya janji sama Allah, saya akan bangun mushola ini pakai hasil kerja sendiri."
Batu bata itu datang diangkut dengan truk kecil. Warga berbondong-bondong membantu menurunkannya. Ada yang heran, kenapa perempuan seusia Siti ikut-ikutan mengangkat batu, memanggul adukan semen, bahkan rela berpanas-panasan bersama tukang. Siti tak peduli pada komentar. Ia tahu benar bahwa kebahagiaan yang paling dalam tak datang dari pujian orang, tapi dari hati yang tahu untuk siapa ia bekerja. Hari demi hari, mushola itu perlahan naik. Pondasi sudah jadi. Lantai dicor dengan semen hasil gotong royong. Tiang-tiang kayu penyangga atap diambil dari pohon jati peninggalan ayahnya yang dulu ia rawat sebelum merantau. Satu demi satu genteng dinaikkan. Suara paku, ketukan palu, dan gesekan gergaji seperti irama baru di dusun kecil itu. Tapi ujian datang ketika uang benar-benar habis. Tabungan Siti terkuras lebih cepat dari perhitungan awal. Harga material naik. Gaji tukang yang ia upayakan tetap dibayar layak. Bahkan biaya makan para relawan pun ia tanggung sendiri. Dalam seminggu ia hanya makan 2 kali sehari. Lauknya tahu tempe atau nasi garam. Tapi ia tetap tersenyum. Ia punya keyakinan, kalau ini untuk Allah pasti cukup. Siti menjual kalung emas satu-satunya yang pernah ia beli untuk kenang-kenangan saat di Mekah. Kalung itu dulu dibeli dengan menahan lapar 3 hari. Tapi ia tak ragu menjualnya, dan hasil penjualan itu cukup untuk membeli cat tembok putih dan 2 karpet sajadah baru. Melihat kondisi ini, warga desa akhirnya mulai tergerak. Diam-diam, seorang pemuda desa bernama Farel, yang bekerja di luar kota mulai menyisihkan gajinya untuk membantu pembelian mikrofon mushola. Seorang janda tua menyumbangkan 2 kipas angin bekas yang masih berfungsi. Bahkan anak-anak kecil rela menyumbangkan celengan mereka yang berisi koin-koin receh. Saat mushola sudah 90% jadi, datanglah kabar dari luar desa. Seorang jurnalis lokal mendengar kabar tentang perempuan tua yang membangun mushola dari hasil kerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia datang dengan kamera dan mulai merekam. Awalnya Siti menolak untuk diwawancara, tapi setelah diyakinkan bahwa kisahnya bisa menginspirasi banyak orang, ia mengizinkan. Tapi dengan satu syarat. Jangan sebut nama saya. Cukup bilang, ini dibangun oleh seseorang yang pernah merasa hidupnya tidak punya arti, lalu mencari makna dalam sujud. Video itu viral. Dalam 3 hari, ratusan ribu orang menonton. Komentar berdatangan. Ada yang menangis saat melihat tayangan itu. Ada yang langsung transfer donasi tanpa diminta. Bahkan seorang pengusaha di kota Lumajang menghubungi kepala desa dan menyumbangkan pengeras suara baru dan papan nama mushola berbahan kuningan. Tapi Siti tetap sederhana. Semua uang donasi ia catat rapi. Tidak sepeser pun ia pakai untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika seorang warga menyarankan agar ia memperbaiki atap rumahnya dulu yang bocor, ia berkata, "Rumah saya masih bisa ditampal, tapi mushola ini butuh tempat teduh agar orang bisa sholat dengan tenang." Mushola itu akhirnya selesai sebelum Ramadan. Bangunannya kecil, 7,9 meter. Tapi di mata warga, mushola itu lebih besar dari masjid manapun, karena dibangun bukan dengan kekayaan, tapi dengan niat yang tulus dan pengorbanan yang nyaris tanpa pamrih. Saat malam takbiran pertama, mushola itu dipenuhi jamaah. Anak-anak memakai sarung baru. Para ibu membawa kue dan air teh. Para bapak duduk bersila di teras mushola, mengobrol tentang kenangan masa kecil dan harapan masa depan. Di tengah keramaian itu, Siti duduk bersandar pada tiang kayu sambil memeluk sajadah tuanya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dari matanya mengalir air bening yang tak bisa ditahan. Ya Allah, ini bukan mushola besar, tapi tolong, jadikan ini saksi bahwa hamba-Mu yang hina ini pernah mencintaimu dengan segenap jiwa. Ramadan pun berlalu, dan mushola Al-Mujahadah mulai menjadi bagian dari denyut nadi desa itu. Tak hanya menjadi tempat ibadah, mushola ini mulai hidup sebagai pusat ruhani dan tempat bernaung batin bagi banyak orang. Anak-anak kecil belajar mengaji setiap sore, para ibu rumah tangga berkumpul untuk yasinan malam Jumat, dan bapak-bapak kini lebih sering memilih bersila di lantai mushola dibanding nongkrong di warung kopi. Namun yang paling menyentuh adalah ketika seorang remaja laki-laki, Rian, datang ke mushola dengan langkah ragu.
Ia dikenal sebagai anak nakal di desa, sering bolos sekolah, merokok di belakang rumah warga, dan bahkan pernah mencuri sandal di masjid. Tapi suatu sore, saat langit mulai jingga dan bayangan pohon mangga mulai panjang, Rian duduk di serambi musola sambil menangis diam-diam. Siti Aminah yang kebetulan sedang menyapu halaman, mendekatinya pelan-pelan. Ia tidak bertanya, tidak menghakimi. Ia hanya duduk di sebelahnya, menyodorkan sebotol air mineral dan tisu. Tak lama kemudian, Rian berkata lirih, "Bu, boleh saya ikut ngaji di sini? Saya malu, tapi saya capek hidup kayak begini." Air mata Siti menetes. Bukan karena iba semata, tapi karena ia tahu, inilah tujuan musola itu dibangun. Bukan sekadar untuk sholat, tapi untuk menyambut jiwa-jiwa yang tersesat dan ingin pulang. Hari-hari berikutnya, musola itu terus menyala. Suara tadarus menggema hampir setiap malam. Bahkan ada satu malam di mana listrik padam, dan warga tetap datang, membawa lampu Petromax dan lilin agar musola tetap terang. Di sanalah mereka menyadari, terang bukan datang dari lampu, tapi dari hati yang berkumpul karena Allah. Tak lama kemudian, datanglah undangan dari Jakarta. Sebuah lembaga filantropi nasional mengundang Siti untuk menghadiri acara Malam Penghargaan Tokoh Penggerak Desa. Salah satu videonya yang viral beberapa bulan lalu ternyata sampai ke meja redaksi media nasional. Mereka ingin memberinya penghargaan, tapi Siti menolak halus. Ia hanya berkata pada kepala desa, "Pak, kalau saya ke Jakarta, siapa yang bersihin mushola setiap pagi?" Namun lembaga itu tak menyerah. Mereka akhirnya datang langsung ke Lumajang. Saat rombongan mereka masuk ke desa, warga pun menyambut dengan sederhana. Tak ada karpet merah, hanya hamparan tikar pandan dan teh panas di gelas kaca. Tapi kehangatan yang mereka rasakan tak bisa diukur dengan protokol atau pencitraan. Siti akhirnya diminta naik ke mimbar mushola oleh tokoh dari lembaga itu. "Bu Siti, kami hanya ingin menyampaikan bahwa mushola kecil ini mungkin biasa saja di bumi, tapi kami percaya di langit nama mushola ini sudah besar. Kami percaya nama ibu pun dicatat malaikat sebagai orang yang memperjuangkan iman di tengah zaman yang makin sepi dari sujud." Semua orang menunduk. Ada yang terisak, termasuk anak-anak muda yang dulu tidak peduli pada ibadah, kini duduk dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang paling menyentuh adalah ketika Siti berdiri, menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar dan berkata, "Saya, ini bukan siapa-siapa. Saya hanya pernah merasa kosong. Di Arab, saya kerja seperti mesin. Saya menangis di kamar mandi karena kangen anak, tapi tak bisa bilang. Lalu saya berdoa, 'Ya Allah, kalau Engkau izinkan saya pulang, saya mau bangun sesuatu yang Engkau cintai. Maka ini bukan mushola dari saya. Ini mushola dari rindu, seisi mushola sunyi. Tak ada satu pun suara selain isak tangis lirih dan desiran angin dari sela dinding." Beberapa hari setelah kunjungan itu, Mushola Al-Mujahadah mendapatkan bantuan resmi untuk renovasi halaman, penambahan kamar kecil, dan pengadaan buku-buku keislaman untuk anak-anak, tapi Siti tetap bersikeras. Tidak ada yang boleh mengubah bentuk asli mushola tanpa izin warga. Bagi Siti, yang penting bukan seberapa besar bangunan ini, tapi seberapa dalam jejaknya di hati manusia. Bertahun-tahun kemudian, banyak kisah lahir dari mushola kecil itu. Rian, anak nakal tadi, kini menjadi guru ngaji. Ibu-ibu yang dulu jarang ke pengajian, kini punya grup yasinan sendiri. Dan bahkan, mushola itu pernah menjadi tempat akad nikah pertama bagi pasangan muda dari desa, karena mereka ingin memulai rumah tangga di tempat yang dibangun dengan air mata dan doa. Dan tentang Siti, ia tetap tinggal di rumah tua bersama ibunya. Tiap pagi, ia sapu halaman mushola seperti biasa. Tangannya masih kasar, lututnya masih nyeri, tapi langkahnya ringan. Karena ia tahu, hidupnya yang dulu dianggap tak punya arti, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Saat ditanya oleh seorang santri kecil suatu hari, "Bu, kenapa mushola ini dinamai Al-Mujahadah?" Siti tersenyum dan menjawab pelan, "Karena untuk tetap percaya, sabar, dan berbuat baik, itu perjuangan seumur hidup, nak. Dan siapapun yang masuk mushola ini,
Semoga ingat bahwa hidup ini bukan tentang menang, tapi tentang terus berjuang. Mushola Al-Mujahadah kini memang hanya mushola kecil di Lumajang. Tapi bagi langit, ia mungkin lebih megah dari masjid paling besar di dunia. Karena dibangun dengan niat yang bersih, hati yang penuh cinta, dan pengorbanan yang tulus dari seorang TKW yang pernah merasa dunia melupakannya. Dan kini, dunia justru belajar dari langkahnya yang senyap.